Kok bisa ada tulang tumbuh di leher anak aku tuh yang kayak langsung yang oh my god. Yay, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini special request dari para bunda bahwa aku bakal buat video di YouTube channel aku tentang torticollis. Well, buat kebanyakan orang torticollis itu masih kedengeran gak familiar kali ya. Gak banyak orang tahu tentang apa sih itu torticollis. Kali ini aku mau bahas sedikit tentang what is torticollis. Kenapa aku berani atau kenapa aku mau mengangkat topik tentang torticollis? Karena anak pertama aku yang namanya Bless kena torticollis dan sudah sembuh. Oke, jadi kalau mungkin para bunda scroll down ke bawah, video pertama aku itu sebenarnya adalah tentang torticollis treatment, di mana aku buat sengaja untuk men-share tentang bagaimana sih terapi aku lakukan pada anak aku sehingga anak aku bisa dinyatakan sembuh. Tapi karena ada banyak minta dibuatin video, jadi this is my second video of torticollis. Sebenarnya kalau kita cari tahu torticollis itu apa, pasti akan muncul bahwa torticollis itu adalah masalah pada otot leher yang menyebabkan kepala si anak itu akan mereng kalau lama-kelamaan dibiarin. Merengnya itu ketarik ya, jadi ketariknya itu bukan mereng yang biasa seperti ini. Merengnya bahkan kayak ketarik ini kelihatan ya, ini dia akan ketarik seperti ini kalau dia bermasalah pada otot leher kanannya dia. Tapi kalau dia bermasalah pada otot kiri, maka dia akan seperti ini. Nah, sebenarnya torticollis itu bisa sembuh nggak sih? Bisa banget disembuhkan. Apalagi kalau ketahuannya itu masih di usia-usia beberapa hari, minggu, atau mungkin masih 1 bulan, 2 bulan, itu masih sangat gampang banget. Tapi bukan berarti kalau sudah usia di atas 6 bulan ke atas nggak bisa disembuhin, masih bisa. Yang penting rutin di stretching and strengthening. Banyak yang nanya, kok anak aku bisa ngalami torticollis sih? Sebenarnya aku sendiri nggak tahu. Udah tanya dokter, udah baca-baca Google, udah banyak hal yang aku lakuin. Dokter sendiri mereka ya kayak they have no idea, yang mereka nggak bisa jawab 100% alasannya apa. Tapi mereka punya beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, trauma lahir, susah keluar, mungkin dia memang si baby big size dan akhirnya dia susah untuk keluar. Bahkan mungkin ada yang menggunakan alat seperti vakum atau ya dipaksa untuk lahir lah. Itu tentunya kan si bayi pun ya nggak yang secara natural mengeluarkan dirinya dari jalan lahir, sehingga mungkin itu yang menyebabkan dia cedera otot leher. Kedua, kemungkinannya terjadi karena lahirnya sungsang, kaki dulu atau ya pantat dulu seperti itu, posisinya tidak, bukan kepala dulu yang keluar, sehingga si bayi pun mungkin mengalami kesusahan di jalan lahir dan menyebabkan cedera pada otot leher. Kalau dia dua hal ini yang terjadi, penyebabnya adalah dua hal ini, maka dia kemungkinan untuk sembuhnya itu akan lebih cepat karena dia kan terjadinya ketika dia lahir, proses lahir itu, sehingga sebenarnya cedera otot lehernya nggak terlalu parah. Kalau diketahui lebih awal, itu dia bakal cepet banget sembuh. Cuma sayangnya nggak semua orang tua yang sadar akan hal itu. Mereka menganggap anak aku ya kebiasaan doang tidur begini, atau mungkin karena kebiasaan dikasih minum di satu arah, jadi mereka nggak peduli gitu, yang they don't really care about it. Padahal kalau lama-lama dibiarkan bisa menyebabkan torticollis. Sekali kalau emang bayinya itu udah makin besar, itu makin akan lama proses penyembuhannya karena otot leher yang cedera tadi akan makin gitu, makanya makin susah untuk disembuhin. Yang ketiga, kemungkinannya kenapa seseorang bayi itu bisa kena torticollis adalah kemungkinan dari dalam kandungan. Aku sendiri mengasumsikan anak aku itu mengalami torticollis dari dalam kandungan. Kenapa? Sebelum dia dilahirkan, otot lehernya udah cedera duluan. Kok bisa? Oke, kemungkinannya adalah satu, aku ini termasuk kurus, hamil, itu bayi yang ada dalam kandungan aku termasuk ukurannya besar, itu 3,65 hampir 3,7 anak pertama, dan aku dengan body yang seperti ini.
Oke, kemungkinan besar dia tidak leluasa untuk bergerak. Pasti terjadi ketika dia sudah memasuki trimester ketiga, ketika ruang di dalam rahim aku itu sudah sempit. Jadi dia mau nggak mau gini aja, sehingga ketika proses persalinan pun terjadi, itu butuh hampir 1 jam proses persalinan. Bidannya pun bilang gitu, kalau si bayi juga aneh, maksudnya nggak ada responnya untuk mencoba keluar gitu. Jadi kata bidan, harusnya bayi pun punya usaha untuk keluar gitu kan dari jalan lahir. Oleh karena itu ibu dan anak harus kerjasama gitu kan kalau mau lahiran normal. Cuman si bayi kayaknya responnya kurang banget. Nah setelah lahiran itu bayi aku emang tidurnya cenderung mereng gitu, kepala udah langsung mereng. Dibaikin pun untuk diluruskan dia tetap mereng gitu. Nah jadi kalau aku menyimpulkan sendiri dari berbagai penjelasan dokter, dibaca dari Google, dari berbagai sharing dengan teman-teman lain yang anaknya mengalami tortikolis, aku menyimpulkan bahwa anak aku itu mengalami tortikolis dari alam kandungan. Oke, apapun itu penyebab tortikolis, kita sebagai orang tua tidak usah terlalu dalam menyesali apa sih penyebab terjadinya tortikolis, karena itu akan membuat orang tua down. Itu yang pertama. Kalau sudah orang tuanya down, akan berat melalui proses ini. Karena aku sendiri menjalankan proses terapi ini, anak aku itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga akhirnya anak aku dinyatakan sembuh dari tortikolisnya. Well, tortikolis itu bukan kayak penyakit atau kelainan, enggak, dia tuh cuman kalau orang gede itu kayak salah tidur kali ya, makanya kadang otot lehernya tuh suka sakit semacam itu. Cuman kalau bayi kan dia nggak bisa ngomong kalau leher aku sakit gitu kan. Kalau anak aku itu tortikolisnya kanan, jadi yang kiri itu ototnya baik, tapi yang kanan itu ototnya itu bermasalah, semacam terkilir gitu lah ya bahasa gampangnya. Jadi kalau aku ngebiarin anak aku seperti itu, ketika dia besar nanti, dia akan tumbuh semakin besar, maka otot yang sebelah kanan ini akan semakin memendek. Sebenarnya nggak mendek, tapi dia tidak bisa berkembang dengan baik seperti otot yang sebelah kiri. Jadi dia akan seperti ketarik. Harusnya ototnya seperti ini, bagus. Ketika dia bayi, fine aja. Ketika dia sudah semakin besar, ototnya dia akan mengikuti pertumbuhan si anak kan. Jadi yang bermasalah tadi akan seperti ini lama-lama. Seperti itu. Sedih banget kan. Kalau orang gede salah tidur kan harus diperbaiki kan ototnya biar dia nggak sakit. Itu juga anak kecil, cuma namanya agak serem tortikolis gitu kan. Udah saya kayak, ini penyakit apa? Terus banyak yang tanya sama aku, Bunda, pertama kali tahu anaknya tortikolis itu bagaimana? Kok bisa tahu gitu ya? Jadi sebenarnya anak aku itu kan lahirnya cukup gede tuh. Emang ada tembem-tembem gendut-gendut lucu gitu. Jadi lehernya pun kayak agak anak gendut gitu kan. Jadi semua tuh kayak gede-gede. Dan di sini tuh emang sudah kelihatan kayak ada kelipet-lipet gitu. Jadi aku pikir ya itu it's okay gitu. Nama juga anak gendut gitu kan. Usia dia 4 minggu. Itu lagi jemur-jemur pagi, buka baju si baby biasa, dan akhirnya ibu aku dia megang-megang nih. Ini apa? Kok beda ya dengan yang sebelah sini? Itu langsung kayak, what's wrong? Coba deh pegang. Ini keras banget, kata mama. Coba untuk pegang, dan emang itu otot dia yang sebelah sini tuh keras banget. Kayak itu sekeras ini, keras banget kayak tulang. Jadi aku pikir itu aneh banget gitu, aneh banget, di sebelah sini keras, sebelah sini nggak keras. Aku pun pegang leher aku nggak ada yang keras gitu. Dan my baby, what's wrong with you? Well, akhirnya waktu itu kita datang nyampe ke rumah sakit di tempat aku melahirkan, ketemu dengan dokter yang handle bayi aku ketika lahir, dan hasilnya tidak memuaskan sama sekali. Dokter cuma bilang, ya udah kita observasi aja, nanti kalau dia sudah agak besar terus dia agak susah menggerakkan lehernya, kita operasi. What? Is it that easy? Jahat banget kan? Ya ampun, aku tuh yang kayak, oh my god, operasi. Merasa kurang puas, dan akhirnya kami pergi ke dokter anak lain yang cukup senior di kota aku. Hasilnya lebih tidak memuaskan lagi guys. Dia pegang terus dia bilang, ini nggak apa-apa, ini saya kasih suplemen aja, udah nanti sembuh sendiri. Pak, tapi ini keras, ini nggak apa-apa.
Well, dan akhirnya aku kasih tahu adik aku tentang result kunjungan kedua dokter spesialis anak yang terkenal di tempat aku. Akhirnya aku bilang, ya udah bawa aja nih ke rumah sakit tempat aku kerja. Kebetulan adik aku adalah perawat, jadi aku bawa ke dokter bedah anak. Dan dokternya megang, dia langsung bilang ini tortikolis. Akhirnya dokter bilang untuk lebih meyakinkan lagi, si bayi kita akan SG lehernya. Itu emang ketika di alatnya ditaruh di otot leher kanan, emang tuh ada semacam gumpalan-gumpalan gitu. Ototnya nih yang bergumpal-gumpal ya. Gitu. Akhirnya kita bawa hasilnya, kita kembali ke dokter spesialis bedah anak tadi, dan 100% dikatakan bahwa oke, anak Anda terkena tortikolis. Sedih dong ya. Jadi dokternya bilang udah nggak usah sedih, kalau leher seperti ini itu akan kita rujuk ke fisioterapi. Kebetulan sudah sore tapi masih ada petugasnya dan mereka sempat megang leher anak aku, dan aku lihat lehernya cuma gini-gini aja sih. Ntar aku bakal share deh kepada Bunda gimana sih stretching yang dijalankan oleh anak aku ala rumah sakit dan ala aku. Tapi itu aja sebenarnya nggak cukup guys. Bayang dong ya kalau cuma 2 kali seminggu dibawa ke rumah sakit untuk stretching, dan itu cuma sekitar 5 atau 15 menit, itu bakal lama banget proses penyembuhannya, pemulihannya. Dan aku sendiri dalam 1 hari itu akan melakukan minimal 5 kali stretching hingga anak aku bisa dinyatakan sembuh dalam waktu 6 bulan. Bahkan dokternya pun little bit surprised kok progres penyembuhan anaknya ini cepat ya, gitu ya. Lalu aku cerita deh kalau di rumah aku juga ngelakuin stretching, strengthening, aku baca banyak informasi dari Google, aku join grup tortikolis yang luar negeri karena susah banget cari informasi tentang tortikolis di Indonesia pada saat itu tahun 2016. Susah banget dapat informasi tentang tortikolis dalam bahasa Indonesia. Ada grup Facebook tortikolis, itu emang yang join adalah orang-orang luar, jadi mereka share tentang treatment yang mereka lakukan sehingga anak mereka bisa sembuh. Mereka share juga video, bahkan ada banyak banget orang luar sana yang baik banget sampai dia inbox aku, dia kasih buku yang dikasih oleh fisioterapis mereka, dia foto, dia bilang ini you can do this to your baby, katanya do it every time, every day, at least 5 or 8 times a day. Jadi buat orang tua yang ngerasa aduh anak aku gak sembuh-sembuh, udah aku buat terapi, udah aku pijet-pijet, udah aku stretching itu mah gak sembuh-sembuh, masih lama banget ya, kok masih ada otot, kok masih mereng kepalanya. Hello, itu sampai bayangin 5 sampai 8 kali dalam 1 hari. Mungkin kalau kalian mikir 5 sampai 8 kali itu banyak banget dan pasti anak bakal nangis, kejer-kejer. Don't worry, aku punya banyak banget jenis stretching yang bisa dilakukan dalam sehari. Itu 5 jenis stretching berbeda yang bisa Bunda lakuin di rumah. Tapi ntar di video selanjutnya ya. Oh iya, ada lagi yang nanya nih, terus tortikolis itu harus dioperasi nggak? Harus dioperasi ya? Sebenarnya enggak. Anak yang mengalami tortikolis dan harus dioperasi itu adalah anak yang mungkin udah gede lah, maksudnya udah besar, mungkin udah umur 1 tahun, 2 tahun. Ada teman saya anaknya TK, dia nggak nyadar nih kalau anaknya tortikolis, tapi ketika dia sudah masuk TK kemudian disuruh berfoto, dia kelihatannya agak merah begini kepala, jadi sama fotografernya dibilang tegak adik, tegak kepalanya, nggak bisa. Akhirnya disampaikan ke orang tuanya dan orang tuanya bawa periksa ke dokter, ternyata dia mengalami tortikolis. Begitu nyadarnya udah terlambat dan akhirnya si anak udah nggak bisa lagi sembuh dengan jalan fisioterapi ya, dan akhirnya harus dioperasi. Sekarang anaknya udah masuk SD dan everything is okay, dia fine-fine aja, tapi setelah operasi dia harus mengikuti fisioterapi lagi. Jadi tidak selamanya si anak tortikolis itu harus dioperasi. Ada beberapa kasus yang mengharuskan dia untuk dioperasi. Tortikolis itu ada 3 grade-nya ya, jadi harus tahu apakah tortikolis anak kita itu masuk level yang parah, sedang, atau yang ringan gitu. Kalau anak aku otot yang keras sebesar kulit ini, dan itu membutuhkan proses 6 bulan terapi hingga dinyatakan sembuh. Jadi tiap anak itu punya
grade yang berbeda-beda. Untuk tahunya harus gimana? Harus ke dokter spesialis bedah anak, dan mereka yang akan menentukan ini masuk yang grade yang parah, yang sedang, atau yang ringan gitu. Apapun itu grade-nya, asalkan dibawa untuk terapi secepat mungkin dan sesering mungkin, saya yakin anak kita bakal sembuh. Tidak ada kata terlambat, yang penting orang tuanya tetap semangat. Well, I think that's all for today. Thank you banget for you guys yang udah nonton tentang torticollis, dan ini adalah request dari banyak bunda. Maaf banget aku baru sempat bikin videonya kali ini. On the next video I will make the video about how to treat the torticollis baby. Gimana sih tindakan yang tepat untuk mengobati anak yang mengalami torticollis. Okay, see you on the next video. Dan menurut kalian video ini bermanfaat, don't forget to like and subscribe. Bye bye.